Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Pendakian horor di Gunung Lawu. Bab 1. Awal sebuah perjalanan. Jam menunjukkan pukul 5:30 pagi ketika Raka menurunkan tas carrier 50 liter miliknya dari kandungan dinding kamar. Satu demi satu perlengkapan masuk ke dalam tas, mulai dari sleeping bag, mata lipat, pakaian ganti, senter, dan logistik. Hari itu hari Jumat, tanggal merah karena cuti bersama. Waktu yang sempurna untuk pendakian yang sudah direncanakan sejak 2 bulan lalu. Raka, yakin kamu mau minta ke Gunung Lawu? Katanya itu gunung banyak penunggunya. Tanya ibunya dengan wajah cemas sambil menyiapkan teh hangat di meja makan. Raka tersenyum. Tenang Bu, aku bareng Bayu, Tari, dan ada Mas Joko juga, pendaki senior yang sudah pernah ke Gunung Lawu. Sang ibu mengangguk pelan, tapi sorot matanya belum tenang. Ia memberikan selembar uang 100.000 sambil berkata, "Ini buat jaga-jaga, jangan lupa sholat, dan jangan bicara sembarangan di atas sana ya." Setelah berpamitan, Raka menaiki ojek online menuju Terminal Solo Tirtonadi, tempat mereka janjian. Bayu sudah menunggu di sana dengan carrier besarnya, lengkap dengan tongkat rekinya. "Bro, tepat waktu juga kamu," sapa Bayu lalu tertawa. "Udah kayak mau naik gunung Himalaya aja." Tak lama kemudian, Tari datang dengan jaket tebal warna olive dan sepatu gunung yang baru dibelinya. Wajahnya ceria, meski mata sedikit sembab. Ia tak terbiasa bangun pagi. "Siap, tim pendaki," katanya sambil mengacungkan jempol. Joko datang paling akhir. Ia bertubuh tegap, berambut pendek, dan mengenakan buff motif batik. Di lehernya tergantung peluit kecil dan sebuah kompas. "Oke, kita berangkat naik bus jurusan Karanganyar. Nanti lanjut naik angkot ke base camp Candipuro," kata Joko setelah saling menyapa. Perjalanan ke Karanganyar butuh sekitar waktu 2 jam. Sepanjang jalan, mereka berbagi cerita, mulai dari pengalaman mendaki Gunung Merbabu, kegagalan memuncak di Sindoro karena cuaca buruk, hingga cerita-cerita mistis yang entah benar atau hanya sekedar bulan pendaki. "Kalian tahu ndak? Ada mitos kalau Lawu itu kerajaan gaibnya Eyang Subroto," ujar Joko. Tari yang duduk di pojok langsung membelalak. "Eyang Subroto? Itu yang katanya masih hidup tapi di alam lain." "Iya, banyak pendaki bilang pernah ketemu sosok pakai berjubah emas. Kadang dia membantu, kadang menguji mental. Yang penting jangan sungkan." Raka tertawa sinis. "Masih percaya kayak gituan?" Joko hanya tersenyum, tak membalas. Singkat cerita, mereka tiba di base camp pukul 10:30 siang. Udaranya sejuk, disertai kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Perjalanan dari terminal ke base camp menggunakan angkot terbuka memakan waktu sekitar 45 menit. Melewati kebun teh dan jalan berliku yang sempit, base camp Candipuro sederhana, berupa rumah kayu dengan papan registrasi dan kamar mandi yang umum. Di sampingnya berdiri Candipuro, situs peninggalan Majapahit yang menyimpan aura mistis tersendiri. Saat mereka turun dari angkot, seorang pria tua berbaju hitam panjang berdiri di teras base camp. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandang satu persatu anggota rombongan. "Namanya Mbak Rono, menjaga spiritual di sini," bisik Joko. "Biasanya kalau beliau muncul ada sesuatu yang ingin disampaikan." Benar saja, tak lama kemudian Marono mendekat dan berhenti di depan Tari. Marono berkata, "Lu, jalur ini bukan sekedar jalur biasa. Kalau sudah dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Kalau mencium bau tupa, diam saja, dan jangan sekalipun pisah dari rombongan." Tari menelan ludah. Raka ingin menyeletup, tapi Joko mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam dan hormat. Setelah registrasi dan membayar simaksi, mereka istirahat sebentar. Tari ke kamar mandi, Bayu memeriksa ulang peralatan, dan Joko berbincang dengan porter setempat. Tak lama, aman mulai menebal. Suara angin menembus daun-daun dengan desau aneh yang seperti bisikan. "Ini gunung yang bukan sembarangan gunung," ucap Joko lirih, seolah berkata pada dirinya sendiri. Setelah semua siap, mereka berdiri di depan gapura awal jalur pendakian. Sebuah papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di jalur pendakian Candipuro Gunung Lawu." Tegak perilaku, juga ucapan. Raka mengirit langkah, disusul Bayu,
Tari dan Joko di belakang. Langkah pertama mereka menandai awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Langkah kaki mereka perlahan menapaki jalur tanah yang mulai menanjak, diapit oleh pepohonan pinus yang menjulang. Jalur awal dari Janji Ceto menuju pos 1 terbilang landai tapi cukup panjang. Udara mulai lembab dan kabut semakin menebal. Bayu berjalan di depan bersama Raka. Aneh ya, kayak ada yang ngintip dari balik kabut gumamnya. Ngaco lu, itu semua sugesti, bahas Raka santai. Namun saat itu pula terdengar bunyi lembut seperti suara gamelan. Suara kendang dan ponang sayup-sayup terdengar dari arah kiri jalur. Tari yang berjalan di tengah langsung menghentikan langkah. Kalian dengar nggak? Joko langsung berkata, cepat, jangan ditanggapi, ayo lanjut. Bayu menoleh ke belakang. Itu suara gamelan kan? Jangan dibahas, ulang Joko. Ini dengan nada lebih tegas, kalau udah diperingatkan di base camp. Kabut semakin pekat. Mereka mulai mempercepat langkah hingga akhirnya papan pos 1 terlihat. Pos ini hanyalah tanah datar dan beberapa pohon besar datar untuk istirahat. Bayu menurunkan tas dan duduk di akar pohon besar. Dan tadi yang bikin merinding tuh suara itu kayak dekat banget. Tari gemetar. Aku ngerasa kayak diawasi penuh nggak nyaman. Joko menyalakan rokok, duduk bersandar pada pohon. Jalur ini dikenal sebagai jalur batin, yang nggak peka bisa lewat dengan aman, tapi yang terbuka ya sering dapat sambutan. Raka menatap ke arah semak-semak. Apa maksudnya sambutan? Joko tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan kantong kain kecil dari saku karirnya. Dalamnya berisi kemenyan, bunga 7 rupa, dan garis kecil. Kalau sampai gangguan makin kuat, kita harus lakukan pamit di tengah jalur supaya dianggap masuk tanpa izin. Tari berkali-kali menoleh ke belakang. Mas Joko dari katanya kayak dengar suara orang ketawa pelan. Joko tetap diam. Ia mulai terlihat resah. Kabut yang lurus tidak normal, lebih tebal dari biasanya. Hanya jarak 2 meter ke depan yang masih bisa terlihat jelas. Di sebuah belokan tajam, Bayu berhenti mendadak. Lihat itu, di antara pepohonan. Tampak sosok wanita berambut panjang, memakai kembun putih dan berdiri membelakangi mereka. Diam, tak bergerak. Tari langsung berteriak kecil dan bersembunyi di balik Raka. Itu apa? Raka ingin mendekati Joko, merentangkan tangan. Jangan dekati dia. Wanita itu perlahan memutar kepala. Namun yang terlihat bukan wajah manusia, melainkan rongga kosong dengan mata hitam logam dan senyum lebar yang tak wajar. Semua mundur perlahan. Saat mereka berkedip, sosok itu menghilang begitu saja seakan larut bersama kabut. Joko langsung mengeluarkan tupak kecil dari tasnya dan menyalakan dengan korek gas. Semuanya duduk, kita harus pamit sekarang coba. Mereka semua duduk bersila. Joko menunduk, mengangkat tangan, lalu mulai berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Udara seketika terasa berat, dada seperti ditekan. Tupak mengepul, aroma menyengat menusuk hidung. Tiba-tiba, Bayu memegangi kepalanya. Aku dengar suara banyak, seperti orang ramai di pasar. Joko membuka mata, itu belum waktunya. Bayu, tahan. Beberapa menit kemudian, suasana perlahan mereda. Aroma tupak perlahan lenyap bersama kabut yang menipis. Mereka kembali berdiri, walau kaki terasa lemas. Sudah dipamitkan, tapi belum tentu selesai, kata Joko pelan. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di pos 2, Taman Sari Atas, dengan ketinggian 1800 mdpl. Di sini ada tanah luas dengan beberapa bangku batu yang kemungkinan bekas peninggalan sama Majapahit. Tempat ini dianggap keramat oleh warga sekitar. Disinilah kadang muncul pasar setan atau Joko liri. Tari menggigil, duduk dengan kaki dirapatkan, sambil berkata, aku mulai nyesel pendakian ini. Raka menatap langit yang mulai merah. Kita mengkamp di pos 3. Iya, jawab Joko. Tapi pos 3 itu perbatasan antara jalur nyata dan jalur gaib. Kita hati-hati. Tak berlama-lama setelah pos, mereka lanjut perjalanan. Langit mulai gelap saat mereka meninggalkan pos 2, Taman Sari Atas. Kabut belum juga pergi, meski udara pelan menjadi lebih dingin daripada lembab. Langkah mereka menyusuri jalur sempit yang mulai curam. Jalan licin karena tanah basah, seperti baru diguyur gerimis dari atas awan. Masih jauh ke pos 3,
Tanya Penyu sambil menengat keringat dan keningnya. Sekitar 1,5 jam. Tapi kita harus cepat, nggak baik gelap-gelapan jalur ini, jawab Joko cepat. Saat mereka bergelok melewati lereng sempit, suara ramai seperti pasar tradisional mulai terdengar. Tawa anak-anak, suara ibu-ibu menawar harga, bunyi lonceng sapi. Bayu menghentikan langkahnya. Suara itu lagi, tapi sekarang kayak nyata banget. Joko segera mengingatkan. Dengarkan, tapi jangan lihat kiri atau ke belakang. Terus jalan. Raka melalui lucah, suaranya kini terdengar di telinga kanannya. Menggomas, beli satu kelinci, manis, gurih. Tari menggigil hebat. Suara itu dia memanggil aku. Dia tahu namaku. Jangan jawab, teriak Joko. Kali ini keras. Namun langkah Tari tak berhenti. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai bergerak sendiri. Ia menoleh ke arah kiri, ke arah semak-semak lebat tempat suara itu berasal. Tari, jangan! Teriak Raka, tapi sudah terlambat. Tari melangkah keluar jalur dan menghilang ke dalam kap. Bayu dan Raka langsung mengejar, tapi tak menemukan apa-apa kecuali semak dan bau tuba menyengat yang tiba-tiba muncul. Mereka memanggil, berteriak, tapi hanya kemas suara mereka sendiri yang terdengar. Joko berlutut menancapkan tongkatnya ke tanah. Ia membaca doa panjang, lalu menaburkan bunga rusa rupa ke arah kabut. Tari tiba masuk ke dimensi mereka. Kita harus temukan jalan untuk masuk, tapi dengan cara yang tepat. Raka duduk, matanya berkaca-kaca. Gimana kalau dia nggak bisa kembali? Kalau kita nangkap nafsu sekarang, kita juga bisa hilang, said Joko Rulan. Kita lanjut ke pos 3, di sana biasanya portalnya lebih terbuka kalau kita berani. Setelah itu, mereka melanjutkan pendakian dengan langkah berat. Ketiganya kini hening. Suara pasar sudah mulai hilang, digantikan oleh desir angin yang semakin kencang dan udara yang menusukinya ke dalam tulang. Pukul 7 malam, mereka tiba di pos 3, Cemoro Tower, dengan ketinggian 2.200 cm. Pos ini berupa lahan terbuka yang dikelilingi cemara besar. Udara makin dingin, suasana semakin mencekam. Di tengah area itu berdiri batu hitam besar berbentuk seperti pintu, seakan menjadi penanda wilayah. Ini gerbang alam gaib, ujar Joko sambil menyalakan lilin kecil di depannya. Raka berjalan pelan menaklukkan batu itu. Di sana terdengar samar-samar suara Tari. Tolong aku Raka. Dia di balik batu itu serunya. Joko mencegah. Itu bukan suara Tari, itu pendekar yang meniru-niru. Mereka menguji kita. Tiba-tiba dari balik kabut muncul seorang kakek berjubah emas dengan tongkat kayu. Wajahnya tua, berjanggut panjang putih, tapi sorot matanya tajam dan hidup. Namamu siapa, anak muda? Tanya sang kakek kepada Joko. Joko menunduk. Saya Joko Prayitno. Kami ingin mengambil teman kami yang tersesat. Kakek itu menatap Joko dalam-dalam. Dia tidak hilang, dia sedang diuji. Jika kalian masuk, kalian juga harus siap diuji dengan bayangan terdalam kalian sendiri. Raka maju. Apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkannya kembali? Kemudian sang kakek mengangkat tongkatnya, lalu mengetukkan tongkat tersebut 3 kali ke tanah. Tidurlah malam ini di sini. Jika esok fajar kamu masih waras, gerbang akan terbuka. Tapi jika malam ini kalian tergoda oleh bisikan, maka kalian akan tinggal selamanya, seperti banyak pelagi lain sebelum kalian. Kakek itu lalu berjalan masuk ke kabut dan menghilang tanpa jejak. Bayu gemetar sambil berkata, tadi itu, Eyang Subroto? Joko mengangguk, yang katanya tidak mati, hanya berpindah alam. Wau adalah kerajaannya. Kita sudah diambang 2 dimensi sekarang. Selepas kejadian itu, mereka mendirikan tenda di sebelah batu besar. Angin malam berembus kencang, mulai aroma basah tanah dan bunga kering yang menusuk hidung. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Tiganya sudah masuk ke dalam tenda. Berusaha beristirahat, tapi mata mereka tak bisa terpejam. Ini malam paling aneh yang pernah beralami, bisik Bayu. Joko hanya mengangguk pelan. Ia sedang memegang biji rudaksa yang sebagai sarana konsentrasi. Malam ini bukan malam biasa. Kita sudah masuk wilayah pengujian. Tak lama,
Udara dalam tenda berubah dingin. Nafas mereka membentuk kabut. Raka tiba-tiba menggigil hebat. Raka, hanya Joko. Tapi Raka hanya menatap kosong ke arah pintu tenda. Itu Tari. Dia panggil aku di luar sana. Bayu mencoba menahan Raka, tapi Raka lebih cepat. Ia berlari keluar tenda dan membawa jaket atau senter. Ia berlari ke arah batu besar yang ditunjuknya sang kakek. Raka, teriak Joko, tapi dia tidak sempat mengejar. Tiba-tiba tenda terguncang hebat dari luar, seperti ada tangan-tangan yang mencengkram dari semua arah. Bayu terdiam. Ia mendengar suara-suara memanggil dari kota tenda. Bayu, nak, pulanglah, aku kangen. Itu suara Ibni yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Wajah Bayu memucat. Ia tahu ini mustahil, tapi hatinya bergolak. Air mata jatuh di pipinya. Ibu, bisiknya. Tangan keriput menyentuh sisi luar tenda, tapi di antara bisikan itu terdengar suara berat dan kasar. Buka tendanya, biarkan kami masuk. Bayu memejamkan mata erat-erat dan berteriak, tidak. Dalam sekejap, suara itu menghilang, tenda kembali diam, dan Joko segera menarik Bayu ke pelukannya. Kau lulus, Bay. Tapi Raka belum tentu. Sementara itu, Raka sedang berjalan dalam kabut. Tapi ia merasa lengannya semakin ringan, seolah tidak menapak tanah. Di depannya, kampak Tari sedang berdiri dengan gaun putih. Wajahnya tenang. Tari! Raka berlari dan memeluknya. Tapi tubuh Tari dingin dan kaku. Kita harus pulang, Tari. Semua orang khawatir, katanya. Tari hanya menatap kosong. Aku tak bisa pulang, Rak. Mereka belum mengizinkanku. Tiba-tiba, suara dentingan gamelan terdengar dari segala arah. Kabut terbelah, dan tampak kerajaan Mekah di kejauhan. Atapnya bertingkat seperti pura, dengan sinar emas menyilaukan. Puluhan sosok manusia berpakaian tradisional Jawa berjalan dalam diam. Seolah tanpa nyawa, Tari melangkah ke arah mereka. Jangan ikut mereka, Tari. Raka menarik tangannya. Tari menoleh, dan untuk pertama kalinya air mata menetes di pipinya. Aku takut, tapi mereka bilang aku sudah dipilih. Lalu muncul sosok yang seperti di pos 3. Kakek berjubah emas. Ia berjalan mendekat, ini dengan aura lebih kuat. Waktumu belum habis, anak muda, ucapnya pada Tari. Tapi jika kau ingin kembali, kau harus menyerahkan satu hal paling berharga dalam hidupmu. Raka mengangkat dagu, kalau perlu ambil dari aku, asal dia bisa kembali. Kakak itu menatap Raka dalam-dalam. Kau siap kehilangan kenanganmu? Raka terdiam. Maksudnya? Kau akan kembali ke dunia nyata, tanpa ingat siapa Tari. Siapa yang kau selamatkan, tapi dia akan selamat, itu syaratnya. Raka menatap Tari yang kini memohon padanya. Air mata mengalir deras. Jangan, Raka. Aku gak rela kamu lupain aku. Raka menggenggam tangan Tari erat-erat, tapi aku gak bisa ninggalin kamu di sini. Ucap si Raka. Ia menatap sang kakek dan mengangguk. Saya terima. Sang kakek mengaturnya sambil bilang, maka pulanglah, tapi dengan jiwa yang kosong. Sang fajar menyingsing. Joko dan Bayu melihat Raka tergeletak di depan batu besar. Di sampingnya, Tari tertidur dengan tenang. Baunya masih hidup, nafas mereka pelan tapi stabil. Dia berhasil, jar Joko lirih. Tapi dia sudah membayar mahal. Saat Raka terbangun, ia melihat Joko dan Bayu. Siapa kalian? Tanyanya dengan bingung. Ia lalu menatap Tari yang masih tertidur. Siapa dia? Bayu meneteskan air mata. Tari terbangun perlahan. Saat melihat Raka, ia tersenyum. Tapi senyuman itu berubah menjadi pilu. Raka hanya berkata, maaf, aku gak ingat apa-apa. Matahari pagi mulai menembus kabut tipis di pos 3. Udara di sana tetap terasa dingin, tapi
Cahaya mentari memberi sedikit kehangatan. Joko memimpin turun dengan langkah pelan. Raka berjalan di tengah, wajahnya kosong, menatap sekeliling seperti orang baru pertama kali mendaki. Tari berjalan di sampingnya, sesekali memandangi wajah Raka yang tak lagi menyapanya dengan rasa sayang. "Apa kamu benar-benar lupa segalanya?" tanya Tari pelan. Raka mengangguk singkat. "Maaf, aku bahkan nggak tahu siapa namaku kalau nggak kalian kasih tahu tadi." Tari menunduk, air matanya jatuh, tapi tak bisa ia hentikan. Di sisi lain, Bayu memandangi mereka dari belakang. Ia mengenggam kalung kecil yang sebelumnya selalu dipakai Raka, berisi foto Tari di dalamnya. Dia nggak sadar ini miliknya, padahal biasanya dia nggak pernah lepasin ini. Joko yang berada di paling depan terlihat murung. Ia tahu semua ini bukan mimpi atau sugesti. Mereka melewati pos 2 tanpa hambatan. Di pos 1, suasana lebih sunyi daripada saat naik. Bahkan suara gamelan sudah tak terdengar lagi, seolah gerbang dunia lain telah tertutup. Sekitar pukul 11 siang, mereka sampai kembali di area Tembi Ceto. Di sana, salah satu penjaga basecamp mendekati mereka dengan wajah kaget. "Loh, kalian cuma bertiga?" tanyanya. "Cukupnya loh, 4 mas. Ini Tari, Bayu, Raka, dan saya." Penjaga itu terlihat bingung. "Tapi waktu kalian naik, cuma kami serta 3 orang, nggak ada nama Tari." Mereka semua saling menatap. Tari langsung merogoh tasnya mencari ID-nya, tapi semua dokumen identitasnya hilang. Bahkan catatan form pendaftaran basecamp tak mencatat namanya, seakan ia memang tidak pernah ikut naik. Singkat cerita, seminggu berlalu sejak kepulangan mereka. Tari mulai sering menyendiri di kamar kosnya. Ia mencatat ulang kisah kenakan itu dalam bentuk tulis tangan di sebuah buku harian lusuh, sebagai upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di halaman akhir, ia menulis, "Kalau suatu saat kamu baca ini, Rak, dan kamu masih lupa, setidaknya kamu pernah mencintaiku begitu dalam, bahkan sampai kamu rela kehilangan segalanya." Sementara itu, Raka kini itu seperti biasa. Ia bekerja, nongkrong, dan sesekali mulai kembali dengan komunitas. Tapi setiap kali seseorang menyebut nama Tari, ia hanya diam, bingung. Namun satu malam ketika ia melapor lemari, ia menemukan kalung kecil berisi foto seorang perempuan. Wajahnya begitu familiar, tapi tak ada nama tertulis. Raka menatapnya lama, lalu ia tersenyum kecil. "Kamu siapa? Dan kenapa aku ngerasa pernah kehilangan kamu?" Di sisi lain kota, Tari duduk di balkon kosnya, memandangi langit malam. Ia menggenggam kalung yang persis sama dengan milik Raka. Namun kini kalung itu tidak lagi utuh. Potongan rantainya hilang, seperti ada bagian yang pernah diambil paksa. Tiba-tiba angin malam tercup kencang. Ia mendengar suara lembut, pelan tapi jelas. "Aku gak pernah lupa. Aku hanya belum boleh ingat." Tari menoleh sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Ia tersenyum sambil menatap langit. "Kalau itu kamu, Rak, terima kasih sudah datang lagi, meski hanya lewat angin." Beberapa bulan kemudian, ada laporan pendaki hilang di jalur Tembi Ceto. Ditemukan hanya sepatu dan aroma tumpah menyengat yang menggantung di udara. Salah satu rok besar mengaku melihat wanita berpakaian putih berdiri di jalur menuju pos 3. Jika disamakan dengan skitsa wajahnya mirip dengan Tari. Namun, Tari tak pernah ditemukan. Dan di salah satu sudut tali jebol tertulis ukiran batu, "Yang datang tanpa izin akan kembali dengan kehilangan."